di channel Om Yahya. Selama ini banyak produk-produk laptop maupun smartphone yang memanjakan para gamer. Misalnya produk-produk ROG. Laptop ROG dikenal sebagai laptop gaming yang powerful dan banyak disukai oleh para gamer, bahkan atlet-atlet e-sport banyak sekali yang menggunakan ROG. Lalu baru saja yang belum lama ini launching adalah ROG Phone 3 yang langsung diserbu para penggemarnya. Termasuk video ini pun Om coba rekam dengan menggunakan ROG Phone 3 ya. Penasaran aja, pengen tahu gimana hasilnya kalau merekam video yang durasinya cukup panjang. Nah, Asus kemudian menyadari bahwa terlalu banyak produk yang memanjakan para gamer, tapi relatif jarang produk yang memanjakan para pekerja seni, desainer atau videografer, bahkan mungkin juga penulis. Nah, kemudian Asus menghadirkan sebuah laptop dengan konsep berbeda dengan laptop gaming, yaitu ProArt. Oke, laptop yang akan Om review kali ini adalah StudioBook Pro X W730. Ini dia penampakannya. Hanya unit yang Om review ini agak sedikit berbeda dengan yang beredar di pasar, karena ini adalah produk untuk review internal Asus. Perbedaannya, unit ini menggunakan prosesor grafis Quadro T2000, sementara yang beredar di pasaran menggunakan Quadro RTX 5000. Jadi yang beredar di pasaran itu mestinya lebih kencang karena menggunakan prosesor dengan seri yang lebih tinggi. Nah, yang menarik dari laptop ini yang langsung terlihat adalah screen pad di sini. Screen pad ini adalah touchpad yang bisa menampilkan layar seolah-olah merupakan sebuah smartphone begitu yang menempel di sini. Ini memiliki banyak fungsi yang bisa di customize, difungsikan sebagai touchpad biasa pun tentu saja bisa. Oke. Lalu layarnya yang cenderung berbentuk kotak, tidak persegi panjang, karena rasionya adalah 16:10. Rasio 16:10 ini memang lebih menyenangkan bagi desainer, pekerja seni, karena memberikan ruang yang berkesan lebih luas. Nah, layarnya sendiri berukuran 17 inci. Kayak nggak 17 inci ya, kecil ya kesannya ya. Kesan kecil ini didapatkan karena menggunakan Nano Edge display. Jadi bingkai-bingkainya itu tipis sekali. Dan ini merupakan salah satu produk pertama Asus yang keempat sisinya menggunakan Nano Edge display. Dulu awal-awal yang menggunakan Nano Edge display hanya samping kiri dan kanan saja. Lalu kemudian mulailah sisi atas. Nah, sekarang untuk StudioBook ini sisi bawahnya juga menggunakan Nano Edge display. Jadi walaupun berukuran 17 inci, dimensi laptop ini cukup kompak dan ringkas. Hanya memang jujur saja beratnya, waduh, ini berat sekali, ini mantap sekali ini. Jadi agak agak susah kalau mau dibawa-bawa bepergian. Jadi menurut saya ini semi mobile lah, jadi tetap lebih banyak digunakan di tempat tertentu, di ruangan tertentu. Tapi kalau seandainya perlu dibawa, misalnya untuk menunjukkan sesuatu ke klien begitu, nah bisa dibawa kemana-mana dengan mudah dibandingkan jika menggunakan PC. Nah, ini desain bagian atas, bagian belakang layarnya ya. Ada garis di sini
yang memberikan kesan manis begitu. Kemudian ada motif akan nampak bila ada perubahan sudut datang cahaya. Kemudian logo Asus. Kemudian kita lihat port yang tersedia. Di sisi sebelah kiri ini port untuk chargernya, kemudian HDMI, lalu ada 2 USB, kemudian ada card reader, dan ini jack 3,5 untuk audio. Kemudian di sisi sebelah kanan lebih sedikit portnya, ada 2 buah USB Type-C, lalu USB 3, port RJ45, dan Kensington lock. Di bagian depan sini ada lampu-lampu indikator. Di belakang ada lubang-lubang untuk pembuangan panas. Nah, laptop ini bisa dibuka hingga 180 derajat seperti ini. Nah, ini akan memudahkan jika melakukan presentasi ke klien. Laptop ini memiliki 2 varian yang dibedakan berdasarkan prosesor utamanya. Ada varian yang menggunakan Intel Xeon E2276M. Kemudian ada juga varian yang menggunakan Intel Core i7 generasi ke-9, yaitu 9750H. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang relatif berat seperti animasi atau video yang kompleks, bahkan mungkin pemrograman untuk big data itu yang melibatkan banyak sekali data, ya disarankan memilih yang menggunakan prosesor Intel Xeon. Tetapi varian yang menggunakan Intel Core i7 generasi ke-9 pun tak kalah menariknya. Nah, sekarang mari kita lihat keyboardnya. Keyboardnya merupakan keyboard berukuran full ya. Bahkan ada numpad di sebelah kanan. Desainer, pekerja seni, programmer yang untuk analisis big data begitu kan sering memasukkan parameter-parameter berupa angka. Maka adanya numpad ini akan sangat membantu dalam memasukkan angka-angka tersebut. Kemudian perhatikan di situ tombol powernya sudah terpisah, tidak lagi dekat dengan tombol delete. Jadi kamu tidak akan tersesat lagi ya, maunya memencet tombol delete tapi malah tombol power yang terpencet. Walaupun sebenarnya kalau kamu menggunakan laptop yang jenis seperti itu, tombol powernya di dekat tombol delete, ada loh triknya yang bisa membuat tombol power itu tidak memberikan efek apa-apa jika tak sengaja terpencet. Ada di channel Oh Gitu Doang, silahkan menuju ke link yang tersedia untuk melihat video tersebut. Berikutnya di bagian sini ada sensor sidik jari. Jadi kamu bisa login dengan cepat menggunakan sidik jari yang terintegrasi dengan Windows Hello. Nah, yuk kita lihat screenpad-nya sekarang. Screenpad ini tentu saja touchscreen ya, karena bisa difungsikan juga sebagai touchpad. Untuk memfungsikan sebagai touchpad, kamu bisa mengklik logo touchpad kecil di sebelah kiri bawah ini. Nah, layarnya akan redup. Pada saat layarnya redup seperti ini, dia berfungsi sebagai touchpad. Terlihat ini mouse pointernya. Oke. Untuk mengembalikan fungsi screenpad, tanda silang ini diketuk. Ada beberapa aplikasi yang sudah tersedia, misalnya kalkulator, number key, meskipun sudah ada numpad di sini. Lalu beberapa aplikasi bantu untuk Microsoft Office.
Bahkan ada juga Spotify, jadi kamu bisa bekerja sambil mendengarkan lagu. Konfigurasi screenpad bisa ditampilkan melalui ikon roda gigi ini, ketuk. Nah, akan muncul beberapa setting yang bisa digunakan untuk melakukan customisasi terhadap screenpad. Kalau tidak suka dengan screenpad bagaimana? Ya mungkin bukan tidak suka ya, tapi satu saat tertentu hanya ingin betul-betul memfungsikan touchpad saja, atau bahkan mungkin untuk sementara waktu tidak menggunakan touchpad atau screenpad sama sekali. Nah, itu pengaturannya bisa dilakukan dengan mengetuk tombol F6. Karena secara default tombol Fn sudah terkunci, jadi kamu tidak perlu menahan tombol Fn, cukup menekan tombol F6 saja. Sekali ditekan, dia akan berubah ke tradisional touchpad. Jadi warnanya gelap di sini seolah-olah touchpad biasa. Kemudian F6 sekali lagi akan menonaktifkan touchpad atau screenpad. Mungkin misalnya jika tanganmu terlalu besar, lalu ini sering tak sengaja menyentuh bagian sini padahal sedang mengetik gitu ya, kan akan mengganggu. Nah, itu mungkin bisa memilih untuk dimatikan. Kemudian tekan F6 sekali lagi, maka dia akan kembali ke screenpad. Iya. Screenpad ini berfungsi sebagai layar kedua. Jadi kalau kamu cek di display settings, nah di sini terlihat bahwa screenpad itu adalah layar kedua. Sayangnya posisinya tidak bisa dipindah ya, harus selalu terletak di bawah layar pertama. Jadi itu meskipun nanti kamu coba pindah lalu klik apply, tetap dia akan kembali lagi ke posisi di bawah layar pertama. Jadi tidak bisa. Ya, mengetik menggunakan ProArt Studio Book Pro X ini sangat menyenangkan karena keyboardnya cukup empuk, lalu travel distance-nya memadai, sehingga saat digunakan mengetik itu memberikan feedback yang menyenangkan gitu ya. Apalagi ukurannya full size, jadi ukuran bagian QWERTY ini sama dengan keyboard eksternal, sehingga kamu tidak akan kesulitan mengetik menggunakan ProArt Studio Book ini. Lalu menggunakan aplikasi spreadsheet misalnya juga sangat terbantu dengan adanya numpad di sebelah kanan ini. Jika detail tampilan layar begitu diperhatikan oleh Asus, maka audionya juga tak mau ketinggalan. Perhatikan, di sini ada tertulis Harman Kardon. Ini membuktikan bahwa kualitas audionya tersertifikasi oleh Harman Kardon. Jadi sudah bisa dipastikan audionya bakal memukau. Menyunting video dengan resolusi 4K merupakan pekerjaan enteng bagi Studio Book Pro X ini. Saya mencoba mengambil video 4K dengan ROG Phone 3, lalu menyunting dengan Filmora. Perhatikan itu 4K. Lalu mari kita coba untuk melakukan render. Video berdurasi 90 detik ini dirender dengan waktu hanya 48 detik saja. Supaya tidak terlalu lama, video rendering ini saya percepat 8 kali speed. Nah, dengan prosesor sekelas Intel Core i7
generasi ke-9 dan prosesor grafis Quadro, maka bisa dipastikan laptop ini bakal memiliki performa yang meyakinkan. Mari kita simak hasil benchmarknya berikut ini. Dengan performa yang seperti itu, baterainya bisa bertahan berapa lama? Ya, ketika saya mencoba menjalankan pekerjaan yang relatif keras dengan laptop ini, melakukan benchmark sambil ditangkap layarnya oleh sebuah aplikasi pengolah video, laptop ini mampu bertahan sekitar 2 jam. Ya, wajar ya, karena bekerja cukup berat dan memang prosesornya lalu grafisnya juga membutuhkan daya yang cukup banyak, sehingga wajar kalau baterainya hanya bertahan sekitar 2 jam saja. Tapi mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang relatif lebih ringan, sudah pasti baterainya akan bertahan lebih lama. Untuk isi ulangnya dari 30% hingga penuh itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ya, itu tadi review dari Om tentang laptop ini, StudioBook Pro X W730 G2T. Meskipun sedikit berbeda dengan yang ada di pasaran, setidaknya bisa memberikan gambaran betapa powerfulnya laptop ini, khususnya jika digunakan oleh para pekerja seni, misalnya untuk video editing, untuk pembuatan animasi kompleks, atau bisa juga untuk programming kelas berat, misalnya untuk big data gitu. Jadi memang tidak salah jika laptop ini dimasukkan ke dalam seri Pro Art. Oke, sampai jumpa di video Om yang lain. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Om ini ya, memberikan dukungan ke channel Om, dan aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalau ada video-video baru kamu akan mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa.